Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Berjumpa kembali di channel Mesran. Khusus untuk hari ini saya akan memberikan materi singkat terkait metodologi suatu penelitian yang ada di dalam penyelesaian skripsi. Ya, terdapat beberapa perubahan tentunya di dalam penyelesaian skripsi di tahun 2021 gitu. Nah, diharapkan nantinya teman-teman bisa memahami ulasan singkat yang saya berikan ya. Sehingga penyelesaian skripsi khususnya untuk bab 3 metodologi penelitian ini bisa diselesaikan dengan cepat. Bagian ini merupakan bagian yang terbaru ya, yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya di dalam suatu skripsi itu nggak ada. Nah, khusus di tahun 2021 ini diberikan. Tujuan dan manfaatnya apa sih sebenarnya? Nanti teman-teman akan tahu sendiri dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Nah, sebelumnya teman-teman, saya menginformasikan dahulu di bagian pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan itu sebelumnya kan di tahun 2020, nah ini saya ambil sampel dari mahasiswa bimbingan saya sebelumnya. Ya, di sini berisi ada latar belakang masalah, ya, ada rumusan, kemudian batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ada metode pengumpulan data, ya, kemudian ada sistematika. Jadi poinnya sampai 16. Nah, untuk saat ini poinnya cuma 4 poin saja ya teman-teman. Kalau kita lihat di panduan ini, ya ini dia, ini di bagian pendahuluan. Ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Jadi cuma sampai 5 poin di sini. Ya, tidak ada metode pengumpulan data atau metodologi penelitian atau metode penelitian, tidak ada. Tidak ada di sini sistematika penulisan ya, seperti yang ada di skripsi sebelumnya ya. Nah, mengenai bagian bab 1 ini saya sudah memberikan penjelasan di video-video sebelumnya ya, bagaimana penyelesaian bab 1 bagi yang sedang penyelesaian skripsi gitu ya. Ya, jadi ini sangat memudahkan di dalam penulisan bab 1. Biasanya sampai di sistematika, nah saat ini hanya sampai di manfaat penelitian saja gitu ya. Jadi tidak ada metode penelitian. Ya, tidak ada sistematika penulisan. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa? Kalau kita lihat di penulisan sebelumnya yang ini cenderung sama ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman dapat soft file dari beberapa skripsi yang ada, ini sama ini. Sama semuanya gitu. Ya. Apalagi yang ini sistematika penulisan. Jadi di tahun 2021 ini dihilangkan gitu. Kenapa? Ini rentan dengan similarity-nya tinggi. Ya. Rentan dengan similarity-nya tinggi gitu. Jadi kalau saya bilang ini nggak bagus gitu bagi skripsi Anda gitu. Jadi nanti di tahap akhir sebelum sidang Anda akan dicek similarity-nya gitu. Ini bisa bisa tinggi sekali dengan ada ini karena sama gitu. Kalau ada 300 mahasiswa yang sedang skripsi, itu kemiripannya tinggi nih 300 itu. Ya, hampir sama semuanya. Nah, ini kan tidak baik. Oleh sebab itu di 2021 ini diperbaiki, panduan ini diperbaiki. Tujuannya itu tadi untuk mengurangi similarity. Oke. Kemudian kita lihat di sini kan tidak ada metodologi atau metode penelitian atau metode pengumpulan data, kan tidak ada. Itu diletakkan di bab 3. Ya. Jadi di bab 3 metodologi penelitian ini ada dijelaskan di sini. Ya. Yang sebelumnya di bab 1 yang cuma satu bagian saja menjadi satu subbab tersendiri, ya, menjadi satu subbab tersendiri. Nah, apa saja isinya? Yang pertama, ada kerangka kerja penelitian atau nantinya tahapan penelitian.
Jadi isinya ini langkah-langkah yang dilakukan di dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti. Jadi dari analisa, dari penerapan metode, dari pengujian, hingga implementasi dan kesimpulan yang diberikan, yang diperoleh. Bahkan sampai dokumentasi. Ya. Ini tadi kerangka kerja penelitian. Jadi di tahapan-tahapan ini bisa saja nanti terlihat metode-metode yang digunakan, apa saja gitu ya. Bukan dari metode yang utama, metode sekundernya juga ada. Contoh misalnya tahapan pengumpulan data. Di situ kan ada tekniknya namanya sampling, interview, ya kan, wawancara ya. Nah, jadi ada tekniknya kuesioner misalnya gitu. Jadi banyak teknik di situ, banyak metode gitu. Pada saat pengumpulan data dari jumlah data yang diambil itu sebenarnya ada metodenya. Ya, mengapa data itu diambil cuma 10 sampel misalnya? Nah, itu ada metodenya sebenarnya. Nah, itu kalau yang baik penulisannya di sini akan terlihat. Ya. Kemudian lokasi riset, ya ini isi di bagian metodologi. Lokasi riset jika ada dan sampel data. Nah, kita pahami dulu. Lokasi riset itu tempat kita mengambil data. Bila topik dari teman-teman tentang sistem pendukung keputusan, nah itu udah pasti biasanya itu ada risetnya di mana gitu. Karena biasanya kan banyak perusahaan, dinas, instansi terkait. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah lokasi riset itu hanya di topiknya atau kategorinya sistem pendukung keputusan? Gitu. Itu pertanyaannya. Gitu. Nah, banyak mahasiswa yang nggak mau ngambil SPK ya sebenarnya. Ya, kenapa? Mereka nggak mau riset ya. Kenapa? Ya, mungkin kalau ditanya-tanya, kalau riset ke perusahaan, ya kan, hari pertama itu cuma ngantar surat, gitu ya. Boleh nggak risetnya? Kita tunggu lagi 3 hari kemudian. Ya, pas datang hari ketiga, oh boleh gitu. Nah, pada saat boleh, jumpai bapak ini, ya kan. Itu terjadi sampai apa? Sampai datanya itu full diambil gitu. Nah, pertanyaannya, sebelumnya di bab 2 itu ada bagiannya namanya perusahaannya, ya, tentang perusahaan, ya. Jadi di bab 2 itu menjelaskan tentang perusahaan. Dari apa? Dari sejarah, dari struktur organisasi, dari tugas dan tanggung jawab wewenang, lokasinya, bahkan sampai gambarnya gitu. Pertanyaannya, berapa lama yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengambil data tersebut? Saya yakin 1 minggu nggak kelar gitu. Kenapa? Kalau ditanya visi misi, siapa yang tahu? Ya, kalau ditanya makna logo, siapa yang tahu? Kalau ditanya wewenang dan tugas serta tanggung jawab, siapa yang tahu gitu? Apakah itu berhubungan dengan satu unit saja? Tentu tidak. Gitu. Ya, tentu tidak. Tentu di sini bisa saja berhubungan dengan Bapak A, Bapak B, atau Ibu X gitu. Jadi banyak sekali tuh kita menghubungi yang ada di perusahaan terkait untuk mengambil data tentang perusahaan. Kalau dipikirkan seberapa besar sih pengaruh sejarah perusahaan, struktur organisasi dengan penelitian yang Anda lakukan. Ya. Contohnya tadi penelitian mahasiswa Ulfa ini tentang ini duta bahasa. Ya. Kalau diambil tugas dan tanggung jawab wewenang itu seberapa ya seberapa besar pengaruhnya terhadap penyelesaian pemilihan duta bahasa. Tentu sangat tidak berpengaruh ya dengan tugas dan wewenang gitu. Palingan kan wewenangnya ini sebenarnya sama si bagian ini gitu. Udah itu saja gitu. Berarti kan kita menuju bagian tersebut untuk mengambil sampel data. Ya, selebihnya tidak ada. Namun mahasiswa hampir membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengambil data di perusahaan. Ya, sampai pimpinannya lagi keluar kota, balik lagi. Tunggu dulu agak seminggu, pas datang lagi ketemu sama pimpinannya, silakan ambil saja dengan ibu ini. Udah besok kita jumpai dulu ibu ini. Oh, ibu ini belum masuk, besok aja gitu. Oke, besok datang lagi gitu. Jadi ribet sebenarnya kalau mengambil data di suatu perusahaan. Maka dari itu banyak yang nggak mau memilih SPK pada dasarnya, ya, pada dasarnya. Padahal sebenarnya SPK ini gampang sekali gitu. Yang ribet itu cuma ngambil datanya aja, ya. Izin dari perusahaan gitu.
Oke, selanjutnya pertanyaannya, apakah SPK saja yang membutuhkan lokasi riset gitu? Oke, kita lihat judul mahasiswa itu ada yang membahas tentang pengolahan citra. Ya, ada itu judul tentang pengolahan citra ronsen. Gitu. Ya, mahasiswanya senang gitu, nggak ada lokasi riset gitu. Pertanyaannya, gambar ronsennya diambil di mana? Ya, ayo, siapa ini yang sedang ngambil pengolahan citra gitu ya kan? Gambar ronsen itu diambil di mana gitu. Ada yang ngambil citra satelit gitu. Gambar citra satelit itu diambil di mana? Ya. Ya. Nah, coba Anda pikirkan gitu. Apakah itu membutuhkan lokasi riset gitu? Oh, kalau Anda bilang, oh ngambilnya di YouTube. Oh, ngambilnya di Google. Oh, ngambilnya dari website ini gitu. Ya. Oke. Apakah itu ada izin? Ya. Ingat, gambar yang ada di Google itu kadang Google udah menyampaikan cek hak cipta gambar bisa saja memiliki hak cipta. Ya, kalau dilihat dari etikanya itu sebenarnya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, bisa saja Anda kena tuntut nantinya menggunakan properti dari suatu dinas terkait atau seseorang tanpa izin dari orang tersebut. Ya, itu terkait etika loh. Jadi kalau ditanya Anda mengenai pengolahan citra, ya, kecuali kalau misalnya pengolahan citra buah mangga gitu ya kan, Anda datang ke kebun petani mangga, ya, nah, Anda foto mangga di kebunnya, foto mangga lagi dikupas, foto malam mangga lagi dipotong, ya, difoto lah, pakai kamera Anda yang punya foto, dan itu sebenarnya sudah bisa kita jadikan tempat risetnya apa? Petani mangga tadi gitu. Tempat izin ngambil gambarnya. Gitu. Ya kan? Tapi itu juga butuh lokasi riset, tempat mangga gitu. Ya kan? Nah, kecuali kalau misalnya citra mangga, udah kita ambil aja suatu buah mangga, udah tuh kita foto, udah selesai. Tampilkan di penelitian kita. Itu boleh tanpa ada riset gitu. Tapi hati-hati bagi teman-teman yang seperti tadi saya sebutkan, citra satelit. Satelitnya siapa punya, di mana punya, ya bagaimana cara pengambilannya, apakah ada izin, apakah segampang itu mengambil data melalui Google gitu. Ingat teman-teman ya, pahami etika ya, etikanya. Jadi jangan asal caplok. Itu tadi ya. Jadi pikirkan sendiri apakah lokasi itu perlu bagi yang pengolahan citra ataupun pengamanan data misalnya enkripsi dekripsi misalnya, pahami sendiri gitu. Namun yang jelas di bagian metodologi penelitian ini udah sangat membantu mahasiswa yang riset topiknya. Kenapa? Tidak membahas satu bab sendiri, ya, tidak membahas satu bab sendiri. Ya, Anda berpikir harus mengetik sampai 10 halaman dari sejarahnya, ya, visi misi, struktur organisasi, tugas tanggung jawab wewenang, logo dan makna logo, lokasi perusahaan, digambar lagi pakai apa lagi misalnya. Tentu kan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. 1 bulan belum tentu kelar bimbingan bab 2-nya. Ya, landasan umum perusahaan itu belum tentu kelar. Tentu ini kan membutuhkan, tentu ini merugikan mahasiswa yang sedang skripsi, memperlama penelitian jadinya. Nah, dengan adanya pedoman yang baru, ini sangat memberikan kemudahan. Cukup di bagian ini jelaskan lokasi riset di mana. Ya. Kemudian penentuan tempat penelitian merupakan tahap yang sangat penting. Nah, ini juga penting gitu. Ya. Nah, yang lebih pentingnya itu sampel data gitu. Jadi ada suatu metode tertentu untuk mengambil jumlah data sekian. Itu ada ya. Ya. Kenapa datanya ada 10 gitu? Sampel data data itu jumlahnya kalau di perusahaan itu ada 100 misalnya. Berarti berapa minimal data yang harus diambil? Itu ada metodenya gitu. Ya. Sebenarnya sangat sederhana sekali gitu. Ya, berapa jumlah data yang mau diambil. Ya. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan karena dasarnya ada. Nah, inilah yang berada di bab 3-nya untuk poin 32-nya, lokasi riset dan sampel data. Ya, kalau di pengolahan citra, sampel datanya ya gambar tadi. Berapa pikselnya yang diambil, ada berapa gitu. Nah, itu yang disampaikan di sini. Paham ya teman-teman ya.
Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, di sini dijelaskan waktu penyelaksanaan penelitian, bukan penyelesaian skripsi. Paham ya? Jadi kalau penyelesaian skripsi itu lebih rumit lagi. Kenapa? Ada pengajuan judul di situ dibuat, ada pengambilan surat riset, kemudian apalagi pergi ke perusahaan lagi, berapa lama lagi waktunya, kemudian bimbingan lagi. Nggak selesai-selesai nanti ini waktu pelaksanaan. Kenapa? Yang dimaksudkan di sini adalah waktu pelaksanaan penelitian. Kata kuncinya, di kerangka kerja penelitian, apa saja tahapannya, jelaskan di sini waktunya dari kapan sampai kapan. Udah, itu saja. Nah, baik teman-teman ya, ini bagian dari metodologi penelitian. Oke, seperti apa contohnya? Baik, kita lihat. Ya. Kalau di skripsi sebelumnya, hanya diletakkan di sini, di bab 1 saja. Tentu ini akan menjadikan similarity-nya tinggi gitu. Oke. Kalau di bab 4-nya, nah, kalau di bab 4-nya, ini, analisa dan perancangan, tidak ada lagi penjelasan tentang penelitian tadi. Tidak ada. Ya. Nah, kita lihat yang saat ini. Ya. Nih, metodologi penelitian. Nih, tahapan penelitian pertama atau kerangka kerja penelitian. Ya. Jadi di sini dijabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Gitu. Ya. Ini di penjelasan dulu ada, diberi penjelasan dulu. Nah, kemudian inilah dia. Ya. Di sini terlihat ya. Ya, boleh digambarkan dalam bentuk flowchart, boleh digambarkan dalam bentuk gambar komponen yang pakai waterfall atau konsep spiral, itu boleh terserah. Ya, intinya tahapan penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca, ya kan? Ya, kepada pembaca khususnya umumnya ya, khususnya kepada diri kita sendiri selaku penulis dari penelitian ini tadi ya, pelaku dari penelitian ini tadi gitu. Jadi ada mulai, kemudian tahap pertama mengidentifikasikan masalah. Kita mau ambil topiknya tentang apa. Tahapan kedua, kita lakukan pengumpulan data ke perusahaan, kita lakukan observasi, kita lakukan wawancara. Tahapan ketiga, setelah data itu diperoleh, baru kita baca-baca buku-buku tentang yang berhubungan dengan topik kita. Ya, ini kajian pustaka ya. Kalau yang ini bisa dikategorikan ya, yang ini studi lapangan ya. Jadi di kajian pustaka ini membaca-baca tentang buku dan jurnal yang terkait dengan topiknya. Kalau di deskripsi kita itu di bab 2-nya ya, kajian pustaka. Nah, ini nanti akan saya jelaskan tentang kajian pustaka di video-video sebelumnya gitu. Nah, khususnya kalau untuk yang ini tadi, yang bab 1 tadi ya, yang ini sudah saya jelaskan ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nanti di deskripsi video ini saya berikan linknya. Nah, jadi teman-teman bisa ya, belajar-belajar penulisan bab 1. Ya, bisa belajar-belajar penulisan bab 1. Nggak begitu ribet. Oke, kita lanjutkan lagi yang di sini. Nah, ini tahap 4. Ini analisa dan penerapan metode OKRA. Ya. Jadi di sini disampaikan ada beberapa tahapan di dalam metode OKRA ini. Di sini dijelaskan. Ya, kemudian tahap 5 perancangan ya. Ini perancangan kepada programnya ya, bisa saja menggunakan UML, use case, diagram activity, bisa saja merancang formnya menggunakan bahasa pemrograman apa. Ya, kemudian ada implementasi ataupun nantinya pengujian di sini. Ya, terakhir ada dokumentasi. Tentu dokumentasi ini bukan hanya di tahap 7 saja. Ya, tahap 7 ini. Dokumentasi ini udah semua tahapan terlibat gitu. Observasi wawancara tentu ada dokumentasinya. Penerapan ini, perancangan ini tentu ada dokumentasinya. Tahap akhir adalah selesai. Nah, ini jika kita membaca ini, tahapan ini, kita akan lebih memahami penelitian kita itu bagaimana konsepnya gitu. Ya, lebih memahami gitu. Ya, di sini lebih dijelaskan lagi, lebih detailnya lagi. Ya, tentang gambar yang disebutkan di atas. Ya. Nah, ini lebih dijelasin.
Nah, selanjutnya di lokasi penelitian. Nah, ini disebutkan lokasi penelitiannya di mana gitu. Ya. Kemudian sampel datanya di sini disebutkan ada berapa sampel data yang diambil. Nih, contohnya ya sumbernya disebutkan dari mana ini. Ya, tentu ini dari perusahaan ya. Tentu ini dari perusahaan. Ini data-data calon dari yang mengajukan PKWT ya. Penerimaan karyawan paruh waktu ini. Ya. Jadi penerimaan karyawan perjanjian kerja waktu tertentu ya, PKWT ya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi ada berapa jumlah data ini? Sebenarnya ini ada rumusnya. Ya, pengambilan. Kenapa harus 16 gitu? Ada rumusnya gitu. Jadi misalnya di dalam 1 tahun ada 16 calon karyawan dari PKWT ya di tahun tersebut gitu. Ini datanya diambil di tahun 2020. Ada 16. Sebenarnya ada rumusnya. Berapa yang harus diambil sebagai sampel data? Ya, tidak 16 ini gitu ya. Karena rumusnya jelas di situ berapa gitu. Yang jelas 10%-nya harus ada gitu ya. Minimal 10%-nya harus ada gitu. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi gitu. Nah, tahapan ketiganya di metodologi waktu pelaksanaan penelitian. Ingat, ini pelaksanaan penelitian. bukan ininya apa namanya pelaksanaan skripsinya, tidak gitu. Intinya di sini identifikasi masalah dan ini segala macamnya ini ada di kerangka kerja penelitian tadi di atas. Ya. Diawali dengan mulai sampai selesai di gambar 31 itu tadi. Nah, setiap tahapannya jelaskan di sini. Dari bulan berapa, ya, tanggal berapa, ini. Ya kan? Jadi kenapa ini dijelasin? Sebenarnya ini sangat membantu Anda di dalam menyelesaikan. Jadi kalaulah misalnya analisa metode Okra, ini udah minggu keberapa ini? Misalnya minggu kedua baru. Ya, mau masuk minggu kedua ini. Jadi sebenarnya kita harus sudah berada di sini gitu. Nah, kita sasarkan, kita targetkan ini 2 minggu penyelesaiannya nih. Jadi 2 minggu ini harus selesai nantinya bab analisa dan hasil gitu ya, atau bab analisa dan pembahasan gitu ya. Nah, harus selesai ini di dalam 2 minggu ini gitu. Selanjutnya baru perancangannya. Perancangannya itu apa? Di sini ya dirancang programnya, kemudian diuji, diaplikasikan langsung. Nah, itu tadi. Terakhir dokumentasi. Jadi menjelaskan waktu pelaksanaan penelitian ini ya pelaksanaan penyelesaian penelitian yang kita lakukan, bukan skripsi. Jadi di sini nggak ada ini pengajuan judul, ya pengumpulan apa tadi pergi ke perusahaan gitu, nggak ada. Ini utamanya aja pengumpulan data gitu misalnya, studi literatur gitu misalnya. Jadi itu tadi, ya. Nah, inilah dia tahapan dari bab 3 tadi, metodologi penelitian. Jadi sebenarnya ya teman-teman, ini sangat memberikan kemudahan bagi penyelesaian skripsi Anda. Ya, karena yang sebelumnya ya kalau misalnya berbicara tentang perusahaan itu ada bab sendiri ya, tinjauan umum perusahaan gitu. Itu bisa membutuhkan waktu 10 halaman. Ya, waktunya bisa saja 1 minggu untuk ngetik doang. Ya, untuk ngetik doang. Ya, belum ke perusahaannya lagi, kemudian menggambarnya lagi, memahami logo dan makna logo lagi. Nah, jadi itu paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya di panduan yang baru tentang skripsi ini kita berikan kemudahan. Ya, kita memberikan kemudahan. Tadi udah saya sebutkan mengurangi similarity yang di bab 1 tadi ya. Mengurangi similarity. Yang kedua ini tadi pengerjaannya lebih cepat harusnya gitu. Biasanya ada bab tinjauan umum perusahaan di mana membutuhkan waktu minimal 3 minggu penyelesaiannya, ya belum bimbingannya lagi. Ternyata sekarang nggak ada, ya cukup kita sebutkan lokasi riset kita di mana, sampel data yang diambil apa, kita sebutkan di sini. Ini menulis ini nggak lama-lama gitu. Cukup sederhana saja penulisannya. Nggak ada butuh di sini logo dan makna logo. Karena apa? Tidak berpengaruh terhadap penyelesaian penelitian logo dan makna logo perusahaan. Nah, makanya itu kita hilangkan gitu.
ya kan? Nah, menghindari similarity-nya juga lagi. Kenapa? Bisa saja orang-orang yang tahun yang akan datang mengambil di perusahaan yang sama, ditulis lagi sejarahnya, sehingga apa? Menjadi similarity-nya tinggi gitu. Ya. Kenapa? Nanti di akhir sebelum sidang kalian akan diuji similarity-nya gitu. Ya, skripsinya, soft file-nya itu diserahkan kepada panitia penguji similarity, dites itu minimal maksimal harus 40 gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus usahakan jangan menulis yang sama persis dengan yang Anda baca gitu. Ya, lakukan tindakan parafrase gitu. Ya, mengkaji yang Anda baca, kemudian menulis sesuai dengan pemahaman Anda. Itu tadi, menulis sesuai dengan pemahaman Anda, itu perlu. Jadi di tahun sebelumnya bisa mahasiswa saya itu sampai ada yang 18% similarity-nya, ada yang 40% lebih, ada yang 50% lebih gitu. Nah, ini tadi. Jadi untuk menghindarinya di tahun yang akan datang, nah salah satu caranya adalah kita memodifikasi pedoman skripsinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, ya, mendapatkan pemahaman kenapa panduan itu berubah. Gitu. Ya, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memberikan kemudahan. Ya, kalau saya katakan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin yang pertama, ya mungkin Anda masih bingung, ya apa itu isi metodologinya gitu, belum ada contohnya. Nah ini tadi ya, nah, mahasiswa ini kalau udah ada contoh dia ngetik langsung contohnya gitu. Sebenarnya kan nggak bagus gitu. Nah di video yang saat ini saya memberikan uraian singkat tentang penyelesaian bab 3-nya ya, metodologi penelitian. Nah, sehingga kita juga di setiap pembimbing ya tidak begitu pusing nanti kalau misalnya tentang game, apa bab 4-nya, apa bab 3-nya, bingung itu. Kalau tentang kriptografi, apa bab 3-nya, apa bab 4-nya. Kalau tentang SPK, apa bab 3 dan bab 4-nya gitu. Bisa nanti ada satu mahasiswa sampai 6 bab, ada satu mahasiswa sampai 5 bab, ada mahasiswa yang games bisa sampai 5 bab, ada yang 6 bab. Ini tadi. Jadi perlu diseragamkan pemahaman ya baik antar mahasiswa, begitu juga dengan dosennya juga gitu, supaya nggak ribet kita lihat. Ya mudah-mudahan penjelasan tentang metodologi penelitian di bab 3 ini memberikan kemudahan bagi teman-teman yang sedang penyelesaian skripsi ya. Ya diharapkan teman-teman bisa selesai dengan tepat waktu gitu. Kenapa? Kita udah menghindari 1 bulan penyelesaian skripsi gitu. Kenapa? Bab landasan teori landasan tinjauan umum perusahaan itu sudah nggak ada. Tentu kan itu udah menghemat waktu yang sangat banyak ya, 3 minggu minimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan bab metodologi penelitiannya. Oh ya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa bimbingan saya yang ini tertulis di judul dokumen ini, Nona Oktari gitu. Karena ini adalah bab yang dia berikan kepada saya. Ini saya coba untuk berbagi ya, share berbagi kepada teman-teman semuanya supaya lebih paham apa sih isi dari bab metodologi penelitian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.